Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3325-3327 Bab 3325 Action Countermeasure. Meskipun dia tidak mau, Landon Sen tidak punya pilihan lain. Para murid dari 7 istana suci menghela nafas satu demi satu, meskipun itu tidak memuaskan, itu juga merupakan berkah dalam kemalangan. Semua orang, untuk saat ini, sembuhkan luka-luka di tempatnya. Setelah istirahat sebentar, kita akan membahas tindakan pencegahan. Landon Sen berteriak kepada para murid dari 7 istana suci. Iya. Para murid dari 7 istana suci merespons serempak, menatap Landon Sen dengan mata panas. Setelah pertarungan sengit ini, Landon Sen menjadi sangat tinggi di hati para murid 7 istana suci. Jika bukan karena Landon Sen, mereka akan musnah sejak lama. Dapat dikatakan bahwa Landon Sen menyelamatkan mereka semua, dan semua murid dari 7 istana suci memandang Landon Sen dengan hormat dan kagum. Lengan kiri Landon Sen telah dirawat oleh Liu Li Tianguang dan San Hua Juding, lukanya telah sembuh dan pulih, dan lengan yang patah telah menumbuhkan darah dan daging baru. Cedera keseluruhan telah pulih lebih dari setengah, tetapi konsumsi vitalitasnya sendiri cukup serius. Jika ada pertarungan lain seperti ini, Landon Sen pasti tidak akan bisa menahannya. Setelah kekuatan obat Daitian, Sutu dan Jin Hong menelan darah binatang penyihir berlalu, daging mulai menderita serangan balasan yang parah, dan napas dengan cepat melemah ke titik beku. Daitian kuat dan nyaris tidak bisa menahannya, tetapi tubuhnya menjadi sangat lemah, dan dia tidak bisa lagi bertarung. Sutu duduk di tanah untuk bermeditasi dan pulih, seluruh tubuhnya bergerak sedikit, tubuhnya tidak dapat bergerak. Jin Hong Xiu lemah dan pingsan secara langsung. Landon Sen keduanya menembus bagian dari langit-langit kaca ke dalam mereka bertiga, mengisi kembali vitalitas di tubuh mereka, dan menghentikan kerusakan internal pada waktunya. Mereka bertiga sangat terkejut dengan kekuatan magis penyembuhan Landon Sen yang luar biasa, aura berkaca yang dibuat oleh Landon Sen lebih efektif daripada obat mujarab manapun. Ayah. Dai Tian menemukan tubuh Dai Xiong untuk pertama kalinya, dia segera mengambil tubuh Dai Xiong yang berlumuran darah dari lubang tanah, lengannya gemetaran. Ayahku masih bernafas. Kakak Sen, bisakah kamu menyelamatkan ayahku? Ketika Dai Tian melihat bahwa Dai Xiong masih menahan nafas, dia sangat gembira, dia memeluk Dai Xiong dengan tergesa-gesa, menundukkan kepalanya, dan memohon pada Landon Sen untuk menyembuhkan ayahnya. Kakak Dai tolong segera bangun, kamu tidak perlu melakukan ini. Landon Sen terkejut dan buru-buru membantu Dai Tian bangun, dan segera memeriksa cedera Dai Xiong. Dai Xiong masih hidup. Hanya saja vitalitasnya sangat lemah, seperti lilin sporadis yang akan padam, tidak menentu, dan akan padam setiap saat. Menelan darah binatang penyihir, meledak di dalam tubuh, dan dapat bernafas pada titik ini, vitalitas Dai Xiong benar-benar ulet. Ini mungkin juga terkait dengan warisan Dai Xiong dari darah 7 orang bijak Meishan. Meskipun Red Sun Dog hanya roh sejati tingkat atas, jika leluhur telah berkultivasi ke tingkat Luo Tianxiang, garis keturunan yang diwarisi dari belakang masih akan sangat berbeda dari roh sejati tingkat atas biasa. Landon Sen buru-buru menembus tubuh Dai Xiong dengan lampu langit berlapis kaca untuk menstabilkan amarahnya. Ketika Landon Sen terus-menerus menuangkan langit cahaya ke dalam tubuh Dai Xiong, tubuh dan jiwa Dai Xiong mulai pulih. Setelah bekerja keras selama lebih dari setengah jam, Landon Sen berkeringat di dahinya, dan 3 bunga teratas Dai Xiong bersatu kembali dan lolos dari bahaya hidupnya. Meski masih koma, Dai Xiong setidaknya bebas dari kekhawatiran tentang hidupnya. Terima kasih, Saudara Sen karena telah menyelamatkan ayahnya. Dai Tian sangat emosional, dia bangkit dan membungkuk. Landon Sen membantunya berdiri, wajahnya dengan sungguh-sungguh berkata, Saudara Dai, jangan terlalu senang terlalu dini. Meskipun saya menyelamatkan hidup Hall Master Dai, kerusakan internal Hall Master Dai terlalu parah, dan jiwanya rusak parah. Perbaiki bahkan jika Anda benar-benar bangun, tubuh juga akan memiliki gejala sisa yang hebat. Dari sedikit pun, basis kultivasi turun tajam, dan dari yang serius. Hilangnya pikiran, keenam kerabat tidak mengenali. Dai Tianshen menghela nafas lega, masih mengepalkan tinjunya, ini tidak penting, yang penting adalah bahwa Landon Sen menyelamatkan ayahku. Saudara Sen, Dai Tian berutang budi padamu. Adapun sekuel ayahnya, Dai akan menemukan cara untuk mengobatinya, tetapi dia tidak akan melakukannya. Saudara Sen khawatir. Landon Sen hanya mengangguk sedikit, bisa melakukan ini sudah batasnya. Karena Dai Tian bertanya demikian, dia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah duduk dan beristirahat selama 10 menit, Landon Sen meluncurkan transmisi suara ke arah para murid dari 7 istana suci di sekitarnya, meminta semua orang untuk berkumpul untuk membahas tindakan balasan selanjutnya. Semua para murid dari 7 istana suci, semua orang pasti sudah tahu situasinya. Kami ditemukan oleh para biarawan gerbang Liusa karena suatu alasan. Meskipun kita bekerja bersama untuk membunuh 20 biksu bumi abadi Liusamen yang baru saja melakukan kejahatan, tetapi secara tidak sengaja membiarkan salah satu biksu puncak bumi abadi melarikan diri, situasi kita masih berbahaya.
Untuk rencana hari ini, kita hanya dapat bertindak secara terpisah. Kita masih pergi ke Laut Cina Selatan Tianyuan sesuai rencana semula, tetapi rute tidak boleh sama. Diharapkan bahkan jika pembudidaya Liu Samen memiliki energi, tidak mungkin untuk mengirim begitu banyak pembudidaya untuk mengejar saya secara berkelompok. Landen Sen berkata dengan keras. Semua murid dari 7 istana suci mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara. Sen sebelumnya telah mengambil cincin penyimpanan dari 5 biksu abadi Liu Samen yang telah terbunuh. Aku akan membagikan semua batu roh abadi tingkat rendah di cincin penyimpanan kepada semua orang. Sumber daya ini cukup untuk dikonsumsi setiap orang selama perjalanan panjang. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen mengeluarkan 5 cincin penyimpanan biksu abadi Liu Samen. Sangat disayangkan bahwa semua cincin penyimpanan yang diabadikan oleh 15 Liu Samen dihancurkan oleh kekuatan gaib Dai Xiong, dan Landen Sen hanya mengumpulkan 5 dewa Liu Samen yang telah ia bunuh. Ini. Para murid dari 7 istana suci saling memandang dengan kagum. Anda tahu, cincin penyimpanan dari 5 biksu abadi bumi adalah aset besar. Landen Sen dapat mengambilnya untuk dirinya sendiri. Setelah semua itu, dia membunuh 5 biksu Liu Samen Dixian sendiri, dan para murid dari 7 istana suci tidak akan keberatan. Tapi Landen Sen sebenarnya bersedia berbagi sumber daya ini dengan semua orang. Langkah ini langsung membuat para murid dari 7 istana suci mengagumi karakter Landen Sen, dan hatinya penuh rasa terima kasih. Dalam tampilan penuh, Landen Sen membuka cincin penyimpanan yang diabadikan oleh 5 Liu Samen. Layak menjadi cincin penyimpanan kultivator peri bumi, dan kekayaannya benar-benar luar biasa. Batu roh peri tingkat rendah saja dapat menambahkan hingga ratusan juta. Hampir setiap murid dari 7 istana suci menerima ratusan ribu batu roh peri tingkat rendah, dan mereka cukup bersemangat. Selain batu peri, ada juga sejumlah besar harta di cincin penyimpanan. Hal-hal ini tidak mudah dibedakan. Selain itu, Dai Tianzu melemparkan Jin Hong Bai Weiwei dan keturunan 7 sage lainnya sangat menuntut Landen Sen diterima sendiri. Landen Sen tidak memiliki pelanggan Qi, mengambil hal-hal lain di cincin penyimpanan. Seharusnya tidak terlambat, semua orang harus pergi, dan pastikan untuk tiba di pulau terdekat di Laut Cina Selatan Tianyuan dalam waktu setengah tahun. Sen tidak berada di jalan yang sama dengan semua orang. Semua tindakanmu di masa depan akan diarahkan oleh sesama Dai Tian. Landen Sen berkata dengan suara berat. Penatua Sen, kenapa kamu tidak pergi bersama kami? Ya, kamu menyelamatkan kita semua, dan kami menghormati kamu sebagai pemimpin. Bahkan jika kita benar-benar ingin memulai sebuah sekte di luar negeri, kami bersedia mendukungmu sebagai pemimpin sekte ini. Ya, aku akan menunggu untuk mati untuk mengikuti Penatua Sen. Para murid dari 7 istana suci berseru dengan emosi. Bab 3326 Superficial Woman. Landen Sen menekankan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan berkata dengan tenang, Sen sangat tersanjung oleh kepercayaan rekan-rekan Tao. Tetapi saya terbiasa dengan alam, dan saya benar-benar tidak dapat melakukan tugas penting ini. Dan Sen akan pergi sendirian setelah itu, berkeliling terburu-buru, tidak denganmu baik. Jika kali ini Seven Secret Palace benar-benar tidak dapat diprediksi, setelah budidaya Sen berhasil, dia pasti akan kembali untuk membasmi gerbang pasir cepat. Ini. Para murid kecewa. Dai Xiong tidak sadarkan diri, dan Landen Sen adalah kandidat terbaik untuk memimpin mereka. Jika mereka digantikan oleh orang lain, para murid mungkin tidak setuju dengannya. Mendengar Landen Sen mengatakan bahwa dia akan pergi sendirian, hati Xia Saner sedikit bergetar, matanya tertutup rapat, dan dia menggigit giginya, dan dia memiliki keputusan dalam hatinya. Jin Hong melihat keributan di sekitarnya. Para murid sepertinya tidak puas dengan kepergian Landen Sen. Mereka tidak bisa tidak berteriak, oh, kamu tidak mengerti. Pengejaran Penatua Sen berbeda dari yang lain. Bagaimana Mei Shan membatasi dia ke surga? Right. Semuanya lepaskan, itu adalah kebaikan yang besar bagi Penatua Sen untuk menyelamatkan hidup kita. Jangan biarkan Penatua Sen merasa malu lagi. Begitu kata-kata ini keluar, para murid dari 7 istana suci merasa masuk akal, dan mereka semua diam dan berhenti berbicara. Jika orang lain mengemukakan masalah ini, para murid hanya akan berpikir bahwa orang itu berpura-pura memaksa, tetapi Landen Sen benar-benar berbeda, dia benar-benar jenius, dan semua murid dari 7 istana suci merasakan hal yang sama. Meskipun kultivasi Landen Sen hanya pada tahap akhir keabadian manusia, dia sangat kuat, menyebabkan para murid dari 7 istana suci menghancurkan pemahaman mereka tentang kata jenius. Seorang beku dengan kejeniusan yang begitu menakjubkan tidak akan mengikuti orang banyak, mungkin itu masuk akal. Setelah keributan, para biarawan dari 7 istana suci secara bertahap mulai bubar. Xia Saner di antara kerumunan datang di sebelah Landen Sen, matanya kemerahan, dan dia memeluk Landen Sen dengan erat, tanpa berbicara. Landen Sen dan Xia Saner telah bersama begitu lama, dan dia mungkin bisa menebak suasana hati Xia Saner. Dia juga diam, memeluk Xia Saner di tangannya, dan dengan lembut menepuk-nepuk pundaknya yang harum. Dai Tian melangkah maju, menggenggam tinjunya dan berkata, Kakak Sen, permisi, apa rencanamu selanjutnya?
Xia Saner keluar dari tangan Lenden Sen, dan Lenden Sen menunjuk ke derek pelarian di sebelahnya dan berkata dengan suara yang dalam, setelah biksu dari 7 istana suci pergi, aku akan mengendarai mobil harta ini ke suatu tempat. Untuk mencegah orang lain mengintip, Lenden Sen tidak mengatakan kemana dia pergi. Dai Tian mengerutkan kening dan berkata, mobil ini dimiliki oleh pemilik gerbang Liu Samen. Jika saudara Sen mengendarai mobil ini, dia sangat mungkin dilacak oleh pemilik gerbang Liu Samen. Mobil ini bagus, tetapi Dai tidak menyarankan Anda untuk melakukan ini. Lenden Sen mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih, saudara Dai, atas kebaikanmu. Sen tahu pro dan kontra. Suan Ming sudah menatapnya, dan tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan ditinggalkan oleh pihak lain. Sense ilahi dari kultivator di puncak bumi puncak abadi sangat kuat, sekali sense of God akan sulit untuk dihilangkan dalam waktu singkat. Jika Lenden Sen terus melarikan diri ke Laut Cina Selatan Tianyuan, dia tidak akan dilacak ke lokasi. Satu-satunya cara yang aman adalah melarikan diri ke Pegunungan Roh Kudus dan meninggalkan Meishan melalui susunan teleportasi, kuil Nanling, di dasar kolam Leici, untuk sepenuhnya menghilangkan ancaman. Dai Tian sedikit mengangguk, kakak Sen sangat jenaka, jadi aku tidak perlu Dai untuk mengingatkannya, hati-hati. Hati-hati, selamat tinggal. Lenden Sen kembali menggenggam tinjunya. Dai Tian mengangkat Dai Xiong yang sedang berbaring telentang, dan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Lenden Sen, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi? Bai Weiwei tidak bisa membantu tetapi bergegas ke depan, menatap Lenden Sen dengan mata yang cerah, menggigit giginya dan bertanya. Lenden Sen melirik Bai Weiwei, dan ngomong-ngomong, dia melihat Sutu yang mengikutinya. Dia jarang berkata dengan serius, tidak masalah apakah kamu melihat satu sama lain atau tidak. Yang penting adalah kamu bukan hidanganku. Bai Weiwei, ada orang-orang yang sangat baik di sekitarmu. Pelamar, jangan bukankah satu peluang? Selalu menatapku. Bai Weiwei menggigit gigi peraknya dan berkata dengan marah, babi itu juga dianggap pelamar. Jangan menertawakan gigi besar gadis ini, bagaimana mungkin dia layak bagi saya? Lenden Sen, aku tahu gadis ini jauh lebih buruk daripada kamu, tapi aku pasti akan bekerja lebih keras. Lenden Sen mengejek, dangkal, kata ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan Anda sebagai seorang wanita, lebih murah jika Anda cocok dengan Zhu Daoyou. Pesona dan keindahan seorang wanita hanya menarik seorang pembudidaya laki-laki yang penuh nafsu. Zhu Daoyou bukan seorang beku seperti ini. Pian Zhengxin, jika kamu tidak menghargai, aku khawatir kamu tidak akan pernah bertemu orang seperti itu lagi. Saya. Bai Weiwei terdiam dan menginjak dengan marah, bertanya-tanya apakah dia seburuk itu. Semakin dia memikirkannya, semakin sedikit itu, matanya memerah, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya putih dan pergi, menangis dan berteriak, Lenden Sen, suatu hari, gadis ini akan membuatmu menyesal. Melihat Bai Weiwei pergi, Lenden Sen merasa lega. Terima kasih, Penatua Sen atas kata-kata baiknya. Sutu melangkah maju, memeluk tinjunya ke arah Lenden Sen dengan senyum di wajahnya. Sepotong kue. Lenden Sen melambaikan tangannya. Penatua Sen Gaoyi, saya harap kita memiliki satu hari untuk bertemu lagi, hati-hati. Sutu mengatakan kalimat ini dengan tersenyum, dan kemudian berubah menjadi cahaya keemasan, diam-diam mengikuti Bai Weiwei untuk melindungi keselamatannya. Dalam beberapa saat, para murid dari 7 istana suci hampir hilang. Ning Xiaoyao melangkah maju dengan ekspresi rumit di wajahnya yang cantik. Lenden Sen. Selamat tinggal. Berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Lenden Sen lagi di masa depan, Ning Xiaoyao ingin mengatakan hatinya dalam satu nafas, tetapi kata-kata itu macet lagi. Mungkin itu karena perasaan Xia Saner, atau mungkin sulit untuk mengatakannya, Ning Xiaoyao pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya bisa mengubur niat baik ini secara mendalam di hati saya, berbalik dan pergi. Saudari senior Yao Yao, kemana Anda akan pergi? Xia Saner memanggil Ning Xiaoyao, dan bertanya dengan suara lembut. Ning Xiaoyao menjawab tanpa menoleh ke belakang, situasinya tidak stabil sekarang, saya ingin kembali ke pintu artefak kuno. Saner, kakak perempuan senior tahu apa yang ingin Anda katakan, Anda tidak boleh bersama saya. Meishan tidak aman. Anda dan Lenden Sen seperti orang surga, tidak Anda harus dibatasi oleh Meishan kecil, pergi sendiri, percaya diri. Ini baik. Xia Saner bukanlah gadis kecil yang menderita karena untung dan rugi pada awalnya, dia tidak berpura-pura saat ini, tetapi menanggapi dengan ekspresi serius. Melihat punggung Ning Xiaoyao, Xia Saner mengambil napas dalam-dalam dan menoleh ke Lenden Sen dan berkata, saudaraku, Saner juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Saner, aku. Ekspresi Lenden Sen membeku. Dia hendak berbicara, tetapi dihalangi oleh Xia Saner. Saudaraku, Saner bukan lagi anak-anak, kamu tidak perlu mengatakan banyak hal. Saner mengerti apa yang harus dia lakukan, aku akan mengurus diriku sendiri, akan berlatih keras, dan bertahan hidup. Suatu hari kita akan bertemu lagi, jadi saudara Anda tidak harus mengucapkan selamat tinggal, Saner tidak suka ini.
Saat dia berbicara, air mata mengalir dari sudut mata Xia Saner, dan dia hampir tidak menangis. Selamat tinggal. Untuk mencegah Landen Sen dari melihat sisi lemahnya, Xia Saner berbalik dan berubah menjadi Streamer dan terbang dengan cepat. Saner, ketika waktunya tepat, aku pasti akan datang padamu. Landen Sen mengertakkan gigi dan berteriak, melihat Xia Saner pergi dengan ekspresi yang agak kesepian. Bab 3327 A Chance Encounter with Yuan Fei. Landen Sen ingin menjelajah ke pegunungan Roh Kudus, yang berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Xia Saner tidak berjalan bersamanya yang akan menjadi hasil terbaik. Xia Saner sebenarnya menyadari hal ini, dia hanya tidak ingin menjadi beban bagi Landen Sen, jadi dia memutuskan untuk pergi. Keduanya saling memahami, diam-diam. Meskipun kepergian Xia Saner benar-benar kehilangan kekhawatirannya tentang Landen Sen, hati Landen Sen juga menjadi kosong, dengan perasaan kehilangan yang tak terlukiskan. Seolah-olah hal-hal penting tiba-tiba hilang dari tangan seseorang. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan secara paksa menyemangati dirinya. Setelah sadar, ia menyadari bahwa semua murid dari 7 istana suci telah pergi, dan telah pergi untuk waktu yang lama. Landen Sen juga naik derek melarikan diri, mengendalikannya dengan sekuat tenaga, dan terbang cepat ke arah puncak Meishan Kipan. Di atas bukit-bukit tandus tidak jauh dari barat laut, Yuan Fei menggunakan teknik penyembunyian untuk bersembunyi di bawah batu besar dan menyelidiki kepalanya, sepertinya mengamati pergerakan cakrawala selatan. Sudah begitu lama, Biksu Liu Samen yang datang setelahnya seharusnya pergi. Yuan Fei diam-diam berpikir. Setelah Biksu Liu Samen pergi, ia pergi ke tempat kejadian untuk mencari sisa-sisa mayat Landen Sen. Sebelumnya, Yuan Fei diam-diam mengeluarkan jimat transmisi suara untuk mengirim berita tentang pelarian 7 murid Istana Suci ke Kipanshan, yang sebagian besar diterima oleh para biarawan Liu Samen. Jika saudara Liu Samen percaya itu benar, dia pasti akan mengirim para penatua untuk mengejar Landen Sen dan yang lainnya. Pada akhirnya, seperti yang dipikirkan Yuan Fei, Liu Samen mengirim seorang biarawan, dan ada banyak suara. Yuan Fei mengikuti suara dan menjauh untuk menghindari ditemukan oleh Biksu Liu Samen. Sekarang hampir 1 jam sebelum bunyi pertengkaran berhenti, Yuan Fei tidak tahan lagi, berpikir bahwa setelah sekian lama, saudara Liu Samen seharusnya benar-benar pergi. Memikirkannya, Yuan Fei berani memperbesar, dia mengangkat kekuatan gaibnya yang tersembunyi dan naik ke udara dari bawah gunung tandus. Pada saat ini, cahaya Cian tiba-tiba terbang di kejauhan, yang mengejutkan Yuan Fei. Yuan Fei berusaha menghindarinya, tetapi menemukan bahwa sosok dalam cahaya pelarian itu tampak agak akrab. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan bahwa itu adalah Yang Wei. Persetan. Yang Wei juga terkejut, dia hampir mengira itu adalah Biksu Liu Samen yang telah dicegat, dia sangat ketakutan sehingga dia akan melarikan diri, tetapi menemukan bahwa itu adalah Yuan Fei. Aku pikir siapa itu? Ternyata kamu, takutlah. Yuan Fei menghela nafas lega dan berseru dengan wajah tidak senang. Yuan Fei, mengapa kamu di sini? Yang Wei menyipitkan matanya, wajahnya terkejut. Yuan Fei mengangkat bahu, pura-pura berkata, bukankah tuan muda ini pergi untuk menjelajahi jalan sebelumnya, dan belum berjalan jauh, mengapa Anda tidak bisa berada di sini? Ngomong-ngomong, mengapa Anda melarikan diri sendiri, dan yang lainnya? Yang Wei melirik Yuan Fei dan berkata dengan curiga, Yuan Fei, bagaimana Anda tahu kami melarikan diri? Mungkinkah Anda tahu bahwa saudara Liu Samen menyerang kami? Yuan Fei mengokang di dalam hatinya, dan dengan tergesa-gesa menyembunyikan, kamu. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana bisa Tuan Muda dan Biksu Liu Samen ini berada dalam pelanggaran yang sama? Yang Wei hehehe berkata, itu tidak harus. Nah, jika keberadaannya tidak terekspos, bagaimana bisa menarik sekelompok biksu pasir hisap? Tepat sebelum sekelompok biksu pasir hisap mengejar dan membunuh mereka, Anda tiba-tiba menemukan sesuatu yang konyol alasannya meninggalkan tim. Yuan Fei, jangan bilang, Anda memberitahu para biksu Liu Samen. Yuan Fei mencibir dan berkata, Yang Wei, Anda perlu bukti untuk mengatakan hal seperti itu. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa tuan muda ini curhat pada saudara Liu Samen? Yang lain tidak mengerti pikiranmu, tapi aku tahu itu semua. Kamu ingin membunuh Landen Sen dulu, mungkin kamu hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Landen Sen dengan tangan Liu Samen. Yang Wei menjelaskan strategi Yuan Fei. Alasan mengapa Yuan Fei diidentifikasi memiliki masalah adalah bahwa Yang Wei juga memiliki permusuhan besar terhadap Landen Sen sebelumnya, dan bahkan gagasan membunuh Landen Sen juga dipupuk. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Yang Wei merasa temperamennya memang mirip dengan Yuan Fei, dan dia adalah orang yang berpikiran sempit, sehingga dia bisa berspekulasi pada motif Yuan Fei. Kulit Yuan Fei tiba-tiba berubah gelap ketika dia dikatakan kesakitan. Dia mengulurkan tangan dan meraih kerah Yang Wei dan menamparkan bibirnya, hei, aku terlalu malas untuk memberitahumu omong kosong ini. Katakan padaku, bajingan Landen Sen tidak mati. Wajah Yang Wei marah, dan dia meraung, kamu benar-benar menarik Biksu Liu Samen sekarang. Tuan muda dari 7 istana suci. Berhentilah bicara omong kosong.
Kamu masih ingin Landen Sen mati, jadi apa yang kamu katakan tentang aku? Yuan Fei marah, dan karena dia sudah terlihat jelas, dia tidak repot-repot menyembunyikannya. Aku benci Landen Sen, tapi aku tidak marah seperti kamu. Kamu bahkan tidak memiliki hati nurani sebagai keturunan dari 7 orang suci, jadi aku tidak repot-repot bersamamu seperti sampah. Seru Yang Wei dengan marah. Kamu ingin mati. Di antara percikan api dan batu api, Yuan Fei meraih leher Yang Wei dan bertanya dengan cara jahat, aku akan bertanya padamu, apakah Landen Sen bajingan itu mati? Melihat penampilan menakjubkan Yuan Fei, Yang Wei ketakutan, tetapi ketika dia berpikir bahwa pria gila ini ingin membunuh mereka semua, amarahnya langsung menghilangkan rasa takut. Yang Wei juga menegang, dan berkata dengan senyum marah, hahaha, aku khawatir kamu akan kecewa. Tidak hanya Landen Sen tidak mati, dia juga menyelamatkan sejumlah besar biksu 7 istana suci dan membunuh beberapa tetua Liu Samen. Keluar dari pusat perhatian. Dari Anda limbah ini yang hanya bisa menyusut jauh lebih kuat. Bahkan, ketika Landen Sen menyelamatkan begitu banyak murid dari 7 istana suci dengan kekuatannya sendiri, Yang Wei tidak lagi membenci Landen Sen, dia hanya merasakan keburukannya sendiri. Dibandingkan dengan Landen Sen, dia adalah sampah. Yang Wei tahu ini dengan baik. Tapi Yuan Fei di depannya tidak sebagus sampah. Yang Wei tidak bisa menelan napas ini. Kentut. Bisakah dia membunuh Liu Samen yang lebih tua? Tidak mungkin meminjamkannya beberapa nyawa. Wajah Yuan Fei terdistorsi, dan tangan kanan yang memegang leher Yang Wei terus mengerahkan kekuatan, dan berkata dengan keras, Yang Wei, jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan. Karena kamu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya, maka berhenti menyalahkan Ben Sao karena mengambil inisiatif untuk menggunakan teknik pencarian jiwa. Begitu suara itu jatuh, telapak tangan kiri Yuan Fei mengembun cahaya keemasan yang besar, dan menekannya keras ke kepala Yang Wei. Sampah, hentikan Lao Su. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari cakrawala yang jauh, seperti guntur dan ledakan, suara bergetar puluhan ribu mil. Deru itu membawa amarah yang hebat ke tingkat yang ekstrim, seperti deru binatang buas kuno yang gersang, seluruh gunung tandus itu bergetar. Wei Hao. Yuan Fei terkejut, dan dengan cepat berbalik untuk melihat ke depan. Memanggil. Saya melihat pesawat ulang-alik cahaya hitam bergegas seperti kilat, menunjuk langsung ke dada Yuan Fei. Yuan Fei terkejut, putus asa, dia dengan cepat mengorbankan angin dan perisai guntur, dan mencoba yang terbaik untuk menanamkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam perisai, mencoba menahan serangan mendadak ini. Permukaan angin dan perisai guntur dikelilingi oleh sejumlah besar badai petir ungu, dan pemburu jiwa terbang menabrak permukaan perisai dengan paksa. Dentang. Suara meledak membuat orang berdenging di telinga mereka, dan kekuatan yang kuat mentransmisikan tubuh Yuan Fei dari angin dan perisai guntur. Yuan Fei mengambil napas dalam-dalam, dan seluruh tubuhnya terguncang beberapa ribu meter, yang menstabilkan sosoknya.